Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, memiliki lebih dari 17.000 pulau. Geografi yang luas ini memberikan kekayaan laut yang luar biasa. Lautan negara ini penuh dengan berbagai jenis ikan. Ini menjadikan Indonesia salah satu produsen ikan terbesar di dunia. Potensi perikanan tangkapnya sangat besar. Perikanan ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Mereka menyediakan pekerjaan bagi jutaan orang. Mereka juga memasok protein penting bagi penduduk. Perairan biru tua yang mengelilingi kepulauan ini benar-benar harta nasional, memegang kunci kemakmuran masa depan dan ketahanan pangan bagi seluruh bangsa. Perikanan tangkap mengacu pada kegiatan memanen ikan organisme akuatik lainnya, langsung dari habitat aslinya. Ini termasuk samudra, laut, sungai, dan danau. Ini berbeda dari aquaculture, yang melibatkan budidaya ikan di lingkungan yang terkontrol. Lingkup perikanan tangkap di Indonesia sangat luas. Mulai dari nelayan tradisional skala kecil yang menggunakan perahu dan jaring sederhana, hingga armada industri besar yang beroperasi di laut dalam. Tujuan utama sektor ini adalah menyediakan ikan segar untuk dikonsumsi. Sebagian besar hasil tangkapan juga diarahkan ke industri pengolahan. Pengolahan ini menambah nilai dan memperpanjang umur simpan produk laut. Tujuan utama pengolahan ikan adalah untuk mencegah pembusukan. Ikan sangat mudah rusak dan bisa cepat busuk jika tidak ditangani dengan benar. Pengolahan mengubah hasil tangkapan mentah menjadi berbagai produk yang lebih stabil, aman, dan nyaman bagi konsumen. Transformasi ini sangat penting untuk mengurangi kehilangan pasca panen, yang bisa menjadi masalah besar. Selain itu, pengolahan memungkinkan produk ikan diangkut jarak jauh. Ini membuatnya tersedia di daerah yang jauh dari pantai. Ini memastikan bahwa manfaat gizi ikan dapat menjangkau populasi yang lebih luas, berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Perjalanan dari laut ke meja makan adalah perjalanan yang rumit. Ini melibatkan banyak tahap, dimulai dari saat ikan ditangkap. Penanganan yang tepat di kapal adalah langkah kritis pertama. Ini termasuk pendinginan segera dengan es untuk menjaga kesegaran. Setelah di darat, ikan mengalami penyortiran dan penilaian. Setelah itu, ikan dijual segar di pasar lokal atau dikirim ke fasilitas pengolahan. Di fasilitas ini, ikan diubah menjadi berbagai produk. Seluruh rantai nilai ini, dari jaring nelayan hingga piring konsumen, sangat penting untuk keberlanjutan dan profitabilitas sektor perikanan Indonesia. Indonesia menghasilkan berbagai macam produk olahan ikan. Produk-produk ini melayani pasar domestik dan internasional. Salah satu kategori yang paling umum adalah ikan asin dan kering. Metode tradisional ini sederhana dan efektif untuk pengawetan. Contohnya termasuk ikan kembung asin dan ikan teri kering. Kategori populer lainnya adalah ikan asap atau ikan asap. Proses ini memberikan rasa unik pada ikan dan membantu mengawetkannya. Ikan kalengan, seperti sarden dan tuna dalam minyak atau saus tomat, juga merupakan produk utama. Barang-barang ini memiliki umur simpan yang sangat panjang dan populer karena kenyamanannya. Di luar bentuk tradisional ini, produk olahan lainnya telah mendapatkan popularitas. Kerupuk ikan adalah camilan favorit di seluruh negeri. Mereka terbuat dari campuran pasta ikan dan tepung tapioka. Produk penting lainnya adalah pasta ikan, yang dikenal sebagai petis atau terasi. Ini adalah bahan utama dalam banyak hidangan Indonesia, menambahkan rasa umami yang kaya. Produk ikan beku seperti filet dan bakso ikan juga semakin populer. Ini terutama berlaku di daerah perkotaan di mana konsumen mencari kenyamanan. Berbagai produk ini menunjukkan kecerdikan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya laut mereka secara maksimal. Perjalanan pengolahan memiliki beberapa tahap kunci. Yang pertama adalah persiapan. Ini melibatkan pembersihan, pengeluaran isi perut, dan pemotongan ikan. Untuk beberapa produk seperti filet, penghilangan tulang juga diperlukan. Tahap selanjutnya adalah metode pengolahan yang sebenarnya. Ini bisa berupa pengawetan, yang melibatkan pengasinan atau pengasapan. Ini juga bisa berupa pengalengan, di mana ikan dimasak dan disegel dalam wadah kedap udara. Metode lain adalah pembekuan, yang melibatkan penurunan suhu dengan cepat untuk menjaga kualitas ikan. Setiap metode dipilih berdasarkan jenis ikan dan produk akhir yang diinginkan, membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus untuk melaksanakannya dengan benar. Tujuan akhir dari semua kegiatan pengolahan ini adalah penambahan nilai. Dengan mengubah ikan mentah menjadi produk yang berbeda, nilai ekonominya meningkat secara signifikan.
Ikan segar sederhana mungkin dijual dengan harga rendah, tetapi ketika diolah menjadi tuna kalengan atau produk asap gourmet, nilai pasarnya berlipat ganda. Penambahan nilai ini menguntungkan semua orang dalam rantai pasokan, dari nelayan hingga pengolah dan pengecer. Ini juga menciptakan lebih banyak peluang kerja di pabrik pengolahan dan industri terkait. Pada akhirnya, pengolahan ikan yang efektif memperkuat seluruh sektor perikanan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan negara. Teknologi yang digunakan dalam pengolahan ikan di Indonesia adalah campuran metode tradisional dan modern. Teknik tradisional telah diwariskan secara turun-temurun. Ini termasuk pengeringan matahari, pengasinan, dan pengasapan menggunakan peralatan sederhana. Metode-metode ini masih banyak digunakan, terutama oleh pengolah skala kecil di desa-desa pesisir. Mereka berbiaya rendah dan tidak memerlukan listrik, sehingga mudah diakses. Meskipun efektif untuk pengawetan, metode tradisional ini terkadang dapat menghasilkan kualitas produk yang tidak konsisten. Mereka juga sangat bergantung pada kondisi cuaca, terutama untuk pengeringan matahari, yang dapat menjadi batasan signifikan selama musim hujan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi modern semakin banyak diadopsi. Pabrik pengolahan modern sekarang menggunakan mesin canggih untuk berbagai tugas. Ini termasuk mesin pembersih sisik dan pengeluaran isi perut ikan otomatis, freezer kelas industri, dan peralatan pengemasan vakum. Fasilitas pengalengan menggunakan sistem otomatis untuk mengisi, menyegel, dan mensterilkan kaleng, memastikan keamanan produk dan umur simpan yang panjang. Teknologi pengeringan beku juga digunakan untuk menghasilkan produk kering berkualitas tinggi yang mempertahankan lebih banyak nutrisi dan rasa. Teknologi modern ini membantu meningkatkan efisiensi, menstandardisasi kualitas, dan memenuhi persyaratan ketat pasar internasional, sehingga meningkatkan potensi ekspor. Data menyoroti pentingnya sektor ini. Produksi perikanan tangkap Indonesia secara konsisten termasuk yang tertinggi di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi berkisar jutaan ton setiap tahun. Spesies utama termasuk tuna, cakalang, dan kembung. Sebagian besar hasil tangkapan ini diekspor. Indonesia adalah pemasok global utama tuna, udang, dan produk makanan laut lainnya. Tujuan ekspor utama termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Pendapatan ekspor ini merupakan sumber devisa yang vital bagi negara, menggarisbawahi signifikansi ekonomi industri pengolahan perikanan dalam skala global. Meskipun potensinya besar, sektor ini menghadapi tantangan signifikan. Banyak pengolah skala kecil tidak memiliki akses ke fasilitas dan teknologi modern. Mereka sering berjuang dengan infrastruktur yang tidak memadai, seperti kurangnya penyimpanan dingin dan listrik yang andal. Hal ini menyebabkan kerugian pasca panen yang tinggi, dan membatasi kemampuan mereka untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Tantangan lain adalah memenuhi standar keamanan pangan internasional, yang bisa rumit dan mahal untuk diterapkan. Akses ke modal untuk meningkatkan peralatan juga merupakan hambatan utama bagi usaha kecil dan menengah. Mengatasi tantangan ini sangat penting bagi sektor ini untuk mencapai potensi penuhnya dan bersaing secara efektif di pasar global. Untuk memperkuat sektor pengolahan, diperlukan pendekatan multisegi. Salah satu solusi utama adalah memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi nelayan dan pengolah. Pelatihan ini harus mencakup topik-topik seperti penanganan ikan yang tepat, teknik pengolahan modern, dan standar keamanan pangan. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, pelaku skala kecil dapat meningkatkan kualitas produk mereka dan mengurangi limbah. Dukungan pemerintah dalam menyediakan akses ke kredit terjangkau dan subsidi untuk pembelian peralatan modern juga penting. Ini akan memberdayakan usaha kecil untuk meningkatkan fasilitas mereka dan menjadi lebih kompetitif di pasar, pada akhirnya mengangkat seluruh industri. Mahasiswa dan peneliti universitas memiliki peran penting dalam mendorong inovasi. Mereka dapat mengembangkan teknologi pengolahan baru dan yang lebih baik yang efektif dan terjangkau untuk usaha skala kecil. Misalnya, mereka dapat merancang pengering surya berbiaya rendah atau menginovasi produk bernilai tambah baru dari spesies ikan yang kurang dimanfaatkan. Kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan industri dapat mempercepat adopsi inovasi ini. Inisiatif yang dipimpin mahasiswa dan kompetisi startup yang berfokus pada ekonomi biru juga dapat menumbuhkan generasi baru pengusaha
yang membawa ide-ide segar dan energi ke sektor perikanan, menciptakan industri yang dinamis dan berwawasan ke depan. Munculnya e-commerce dan teknologi digital menghadirkan peluang besar. Platform online dapat menghubungkan pengolah langsung dengan konsumen, melewati perantara tradisional. Ini dapat menghasilkan harga yang lebih baik bagi produsen dan produk yang lebih segar bagi konsumen. Platform digital juga dapat digunakan untuk tertelusuran, memungkinkan konsumen untuk melacak perjalanan mereka dari laut ke meja mereka. Transparansi ini membangun kepercayaan dan dapat menjadi alat pemasaran yang ampuh, terutama untuk pasar ekspor. Merangkul digitalisasi dapat membantu produk ikan Indonesia menjangkau audiens yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional, membuka jalan baru untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi semua yang terlibat. Sebagai kesimpulan, masa depan sektor pengolahan perikanan Indonesia cerah, tetapi membutuhkan tindakan kolektif. Ada kebutuhan untuk investasi berkelanjutan dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Generasi muda, dengan literasi digital dan pola pikir inovatif mereka, harus didorong untuk melihat potensi di sektor ini. Dengan mengejar karir di bidang ilmu perikanan, teknologi pangan, atau bisnis kelautan, mereka dapat berkontribusi untuk membangun industri yang lebih modern, berkelanjutan, dan sejahtera. Laut biru bukan hanya sumber makanan, itu adalah sumber peluang. Sudah saatnya pemuda Indonesia terjun dan membantu membentuk masa depan sektor vital ini.